Mungkin karena anaknya sudah besar-besar ya, jadi kalau nggak membuat yang berbeda, anak-anaknya nggak mau mendengarkan gurunya. Apalagi kalau gurunya masih muda-muda gitu, dianggap sama temen ya, kayak gitu ya. Kecuali kalau yang sepuh itu seperti Pak Dedi, Pak Syahroni itu kan udah sepuh, anak-anak agak berani paling ya, yaitu Pak Zainal. Saya masih muda, biasanya. Sama saya juga nggak berani. Oh, masih muda. Masih muda, Bu. Baru 20 tahun, Bu. Sama saya juga nggak berani lebu anak-anak. Ini kalau ibu-ibunya nih masih muda semua nih, ibu-ibunya. Saya nggak tahu ngadepin anak-anaknya gimana nih. Apalagi ada yang SMA itu pasti pendekatannya. Sebab tuh saya pernah waktu baru lulus dulu S1, saya masuk ke SMK ngelola perpustakaan itu, namanya anak-anak tuh di sweet begitu, saya tuh jalan tuh di sweet cewek biasa itu, Bu. Itu waktu di Jakarta saya bilang oke nih wes, kok ya anak-anak, masya Allah kayak gitu. Tapi mungkin kayak gitu kali ya. Anak SMK, kalau SMA keakraban itu, keakraban. Baik, kemudian secara ice breaking, ada yang menggunakan ice breaking, ada yang tidak ya, mungkin lupa. Pasti alasannya grogi, Bu, gitu tadi ya. Jangan lupa Bapak Ibu tuh wajib ada ice breaking. Wajib, saya bilang harus ada. Yang selanjutnya mulai kegiatan kegiatan pelaksanaannya semuanya sudah menggunakan PowerPoint, juga menggunakan video. Ada juga sih 1-2 yang tidak video. Nah, video tadi tapi sudah melaksanakan tipek. Tipeknya di sini adalah PowerPoint itu tadi. Kemudian sesuai tahap saintifik itu sudah muncul. Kemudian ada yang pura-pura menilai tapi hanya 1-2 orang. Jadi pura-puranya menilai, pura-puranya tadi nanti kalau pas PPL nanti ya. Kemudian diskusi, terus anak-anak presentasi sudah oke, sudah bagus-bagus. Penutupnya refleksi. Hampir semua sudah menanyakan kepada siswanya, kemudian sudah ada PowerPoint-nya, pelajaran materinya hari ini secara kesimpulan sudah ada. Terus kebanyakan agak lupa, besok materinya tentang ini ya disiapkan, itu mungkin agak lupa ya tadi. Pada dasarnya itu secara praktek mengajar. Bapak Ibu sudah oke lah, udah pengalamannya banyak, jadi sudah bagus. Hanya ketika membuat RPP, kebanyakan masih kurang ada perlu penambahan. Itu tadi ya RPP-nya Bapak Ibu. Sebagai contoh mungkin KI, KD-nya sudah oke kan, tinggal ngambil dari silabus Bapak Ibu ya, dari Promes-nya itu bisa tinggal dimasukkan. Nah, yang IPK ini kebanyakan masih pada level terendah. Ada sih sudah yang level tertinggi, ada juga yang masih rendah-rendah saja. Bapak Ibu ingat ya, di UKIN itu instrumennya untuk IPK harus semuanya level tertinggi. KD1, sikap spiritual. Nah, cari di KKO itu yang barusan saya kirim tuh, mudah-mudahan kalau saya suka yang saya kirim kepada Bapak Ibu karena itu bahasanya mudah dipahami. Karena dulu saya dikasih juga bahasanya kurang, saya menjelaskannya agak sulit dan agak sulit untuk dipahami. Jadi namanya kata kerja ya ada yang bisa terlihat
itu tadi ya, namanya kata kerja. Kalau meyakini tidak bisa terlihat, tapi menunjukkan, nah itu baru bisa terlihat. Itu yang sikap spiritual. KD2 itu afektif juga, KD2 sikap sosial. Bapak Ibu juga sama, harus A5. Jadi sama-sama jadi sama-sama afektif. Nanti kalau di mana tuh di instrumen itu sikap ranah sikap, nah itu tadi dilihat nanti yang tertinggi A5. Nah Bapak Ibu kalau sudah muncul A5 maka bisa nilainya 9 atau 10 tadi. Kemudian untuk kognitif, nah ini karena sebenarnya semuanya itu adalah menuju hot ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia harus bertahap, tidak langsung tinggi karena itu berat. Kecuali kelasnya kelas unggulan ya, itu nggak masalah, dia langsung di kalau orang Sunda mah digeber ya, di drill terus dia bisa langsung ke level tertinggi. Tapi kalau anak kita biasa-biasa, Bapak Ibu harus ada peningkatan secara perlahan. Misalnya dari C2 itu kan levelnya lot rendah, terus C4, nah ke C5 atau C6. Jadi bertahap. Minimal 2, kalau cuma 2 Bapak Ibu hanya 2 berarti yang satu medium, mods itu tadi, terus yang satu lagi mods itu C1, C2 itu adalah lots. Itu kalau di instrumen nilainya hanya angka 1 sampai dengan 3 kalau tidak salah, saya lupa. Terus kalau mods itu 5, 6. Level rendah itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, medium, 6, 7, 8 medium, 1, 2, 3, 4, 5 itu lot rendah, jadi nanti dilihat. Terus 6, 7, 8 itu medium, 9, 10 adalah hot ya, levelnya tertinggi. Jadi Bapak Ibu ketika membuat itu, misalnya IPK itu kan ditanyakan sudah level tertinggi belum, Bapak Ibu harus menulis di situ ya. Misalnya KD1 menunjukkan ya di IPK-nya, tulis lebih mudah lagi, kata kerja menunjukkan itu ditebalkan, terus setelah kata kerja bisa menunjukkan itu ditulis A5, atau di akhir kalimat ditulis A5 misalnya kayak gitu. Begitu pula selanjutnya. Kenapa? Supaya memudahkan penguji ya. Kalau sulit dibaca atau dilihat, penguji itu males. Kalau males tuh biasanya bukan ngasih nilai bagus, malah ngasih nilai jelek kalau males itu tadi ya. Nah, bukan kebalikan kita ya. Kalau males kan orang kan kasih nilai bagus, kalau ini enggak. Males bisa dikasih nilai rendah itu tadi. Maka di sini Bapak Ibu tuh memudahkan nanti penguji untuk ini, sebenarnya kan tahapnya untuk UGIN ya Bapak Ibu. Nah, buatlah ya itu tadi yang jelas itu tadi ya. Begitu pula KD4 itu keterampilan atau psikomotorik ya. Nah, itu kan 2 tahap, mintanya 2 tahap. Jangan sama tinggi-tinggi. Misalnya mods ke HOTS itu tadi. Itu harus ada Bapak Ibu itu tadi ya. Supaya nilainya nanti kalau penguji itu gampang ngasihnya 9 ya. Kalau 10 itu 1, 2 jarang ya, tapi 9 kan misalnya bagus. Itu baru dari IPK. Karena itu tadi, apakah ada di instrumen itu kan pasti dosen sebelumnya sudah memberikan, dipelajari Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu membuat rank-rankan RPP harus sesuai tadi instrumen. Sudah masuk apa belum punya Bapak Ibu? Kalau belum, diperbaiki, disesuaikan. Nah itu, dari IPK turun ke tujuan pembelajaran. Jadi sama, hanya bedanya kalau IPK itu langsung menunjukkan kata kerja, misalnya menunjukkan kemampuan, misalnya membuat kaligrafi, ini contoh ya. Berarti itu kan menghasilkan
karya kaligrafi itu kan KD 4 itu P-nya P5. Nah, baru di bawahnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan gini-gini siswa mampu menghasilkan karya kaligrafi yang dan seterusnya. Itu tadi ada perbedaannya. Tapi ingat Bapak Ibu, jumlah IPK sama jumlah tujuan pembelajaran itu harus sama. Oke, mungkin ada yang tanyakan di sini, silakan bertahap dulu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Berarti sudah paham semua ya. Oke. Tanya. Sudah paham beneran loh, tapi saya lihat kok yang salah ya, ada yang salah ya. Gitu. Mohon izin bertanya, Bu. Gimana, monggo? Oke, Untuk silakan. kegiatan apersepsi itu dilakukan di awal apa di akhir, Bu? Matur nuwun. Di awal. Oke, Pak Tony ya, apersepsi itu di awal Bapak. Jadi apersepsi itu kan Bapak ketika kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran itu kan ada apersepsi, motivasi, apa lagi ya? Persepsi, motivasi, saya lupa. Nah itu semua di awal Bapak Ibu, ya, jadi semua itu di awal. Jadi Bapak Ibu begini ya, kegiatan apersepsi seperti tadi saya katakan. Nah, baca doa sebelum belajar misalnya. Kemudian ada absen, itu tadi kehadiran, kerapihan silakan ditulis. Nah, rasa nasionalisme, nah itu ditebakkan, kan itu kan karakter. Menyanyikan lagu nasional saja yang pendek-pendek. Kalau lagu kebangsaan kan Indonesia Raya panjang gitu tadi, dipotong itu kan kurang ini ya, kurang. Lagu Indonesia Raya kan ini lagu kebangsaan. Jadi lagu nasional banyak Bapak Ibu, terserah ya. Kemarin ada Halo Halo Bandung, Satu Nusa, Bangun Pemuda. Nah, di situ Bapak Ibu di RPP dituliskan lagu nasional, misalnya Bangun Pemudi-Pemuda, langsung tulis link, tambah link musik instrumen Bapak Ibu, kan Bapak Ibu ngambil dari YouTube kan? Untuk musik pengiringnya harus ada Pak, musik pengiringnya supaya enak dengarnya, anak-anak semangat. Coba siswanya suruh hanya suruh dirigen di depannya. Nah, kalau nggak ada musiknya nggak semangat. Jadi pakai musik. Nah, musik itu tadi kasih link. Di RPP itu kasih link Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di RPP UKIN itu, oh berarti sudah menggunakan tipek. Nah, itu tadi. Makanya kan Bapak Ibu ada pendekatan, metode, model. Kan pendekatannya saintifik dan tipek. Apa tipek? Technological, TP, pedagogical, apalagi N, C-nya apa? Intinya udah pakai TIK gitu ya Bapak Ibu. Nah itu tadi Bapak Ibu harus munculnya di semua. Kenapa? Karena di UKIN itu semuanya harus muncul. Misalnya pendahuluan ada tipeknya apa tidak? Nah, itu kalau tidak ada tapi belum nilainya hanya 8, tapi ada tapi lengkap nilainya 9, 10. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau saya melihat, saya perhatikan, Bapak Ibu kan ada setelah tujuan pendekatan, metode, model, kan ada bahan, alat, terus alat apa ya? Ada alat ya, alat belajar ya, saya lupa. Nah, terus ada sumber belajar. Nah, sumber belajar itu diisi Bapak Ibu, semua yang ada di bawah itu, yang di RPP itu ditulis lagi. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu kan ada buku ya, tulis buku lengkap 1. Kemudian ada jurnal, wajib ada jurnal Bapak Ibu, itu di UKIN tuh dikaitkan dengan hasil penelitian. Kalau dikaitkan sumber belajar dikaitkan dengan hasil penelitian,
maka nilainya bisa 9, 10. Nah, hasil belajarnya apa? Misalnya tentang busana muslim, maka Bapak Ibu cari hasil penelitian jurnal tentang busana muslim. Harus jurnal ya Bapak Ibu. Kemudian di sumber belajar tulis linknya. Linknya tuh ya. Nanti pasti penguji akan klik bener nggak itu tadi. Nah, sumber belajarnya kan dari jurnal. Selanjutnya dari video, jangan ditulis video saja. Tulis juga, kasih linknya Bapak Ibu. Bu, itu kan udah di bawah. Iya kalau paham. Apa Bapak ngasih tahu di bawah? Kan tidak. Nggak praktis itu Bapak Ibu. Yang di bawah dinaikkan lagi aja. Jadi nanti penguji itu enak lihat, oh dia sumber belajar itu sudah tipek. Pokoknya sing biru-biru bukan karena berwarna biru dikasih tulisan biru ya, biru-biru tadi link diklik muncul, berarti Bapak Ibu sudah tipek. Itu Bapak Ibu, saya lihat semuanya enggak ada begitu. Jadi langsung di bawah Bu, ya kalau UKIN kita tidak bisa tanya kepada pesertanya, tidak boleh dan juga tidak kenal. Itu tadi ya, begitu caranya Bapak Ibu. Tulis apapun link ya. Misalnya Bapak Ibu buat PowerPoint, kasih link. PowerPoint itu paling mudah mungkin disimpannya di Google Drive ya. Kasih Google Drive-nya. Jangan lupa Google Drive-nya dibuka, bisa diakses. Jangan dikunci Bapak Ibu. Nanti kalau dikunci, ini pasti penguji minta ke Pak Eko, kasih tahu mahasiswanya, kan kita nggak kenal mahasiswanya. Itu tadi. Ingat ya, nanti kalau UKIN tuh nggak kenal mahasiswanya, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ditulis lengkap yang sudah di bawah, Bapak Ibu di bawah itu kasih masuk ke sana. Baik PowerPoint, videonya entah YouTube, entah karangan Bapak Ibu semua. Nah, kalau videonya made in sendiri, buatan sendiri, itu bagus dimasukkan situ. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke portofolio. Dapat nilainya tuh Bapak Ibu portofolio. Kalau buat video sampai 15 menit, poinnya 1, sudah besar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi, nah tadi nanya motivasi. Nah, terserah motivasi, misalnya ada ice breaking, tulis saja ice breaking. Tapi nanti di prakteknya harus ada ice breakingnya. Kemudian Bapak tadi motivasi ya, terus udah gitu motivasi persepsi sama lagi apa ya. Nah, tadi ada tentang itu harus ada Bapak Ibu ingat ya, soalnya di instrumen itu menanyakan yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi materi sebelumnya itu ditanyakan apa saja yang sudah, misalnya tentang sholat, bagaimana sholatmu, apakah sudah melakukan, itu kehidupan sehari-hari kaitannya dengan materi sebelumnya. Itu ada ya kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah pretest, oke, pretest pakai pretest tuh boleh ditulis, tadi banyak yang sudah ditulis itu tadi, sudah ditulis. Nah, sudah ditulis, jadi lisan tanyanya, itu boleh. Nah, kalau misalnya pakai Google Drive, GF ya, Google Form, boleh. Ya, pakai Google Form, boleh itu tadi. Nah, jangan terus disebutnya ketika awal, jangan disebutnya yang bagus. Kenapa? Ini kalau PTK harus yang jeleknya yang disebutkan. Karena kan Bapak Ibu yang ngasih obat itu tadi. Kayak tadi Pak siapa ya? Ya nilai 90, ya 100. Ya, terus yang lainnya berapa nilainya? Banyak yang jelek, dan itu harusnya disebutnya yang jelek. karena kalau jelek-jelek Bapak Ibu, kalau PTK Bapak Ibu sudah ngasih metode yang pakai model ngajar apapun, dia akan meningkat. Nah, itu nanti kalau RPP 1 kan bisa dikaitkan dengan PTK Bapak Ibu. Nanti mulai ada apa ya, Bapak Ibu tuh selain membenahi RPP buat film, Bapak Ibu harus menampilkan hasil PTK-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan proposal lagi, tapi hasil penelitian.
Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Pak Dani tadi yang nanya, Pak siapa tadi yang nanya? Lupa. Pak Roni, sudah jelas. Tadi yang nanya Pak Roni, Pak siapa ya? Nggih, sudah Bu. Pak Dedi? Ya, berarti intinya persepsikan Sudah. untuk merangsang materi pembelajaran yang dilaksanakan. Nggih, ampun Bu. Ampun. G. Ampun ya Pak. Gitu Pak. Nggih, ampun. Intinya kita bisa merangsang itu tadi berbagai banyak cara ya Pak ya tadi. Oke. Siapa lagi? Tadi siapa ya banyak ya? Siapa lagi sudah? Pak Dedi dulu, Bu. Ya. Pak Dedi. Oh Pak Dedi. Iya. Ya Pak Dedi apa Pak Dedi? Ya. Begini Bu, tadi kan saya waktu pembelajaran kan saya hanya mensimulasikan saja. Itu apa perlu nanti salah Ya. satu anak membuktikan itu tadi, mungkin untuk mendapatkan A5 tadi itu. Maju salah satu untuk Oh membuktikan itu. membuktikan mereka bisa atau tidak. Apa hanya cukup saya saja yang itu yang pertama. Yang kedua, Oke. tadi saya sudah memasukkan beberapa yang sudah disarankan Ibu, mulai dari sumber belajar, linknya, kemudian PowerPoint saya juga sudah saya masukkan ke Google Drive. Insya Allah semuanya sudah saya tulis, sampai bukunya yang online pun juga sudah kami lakukan. Sip. Terima kasih. Iya. Tapi jangan satu RPP tiga-tiganya, Pak. Kok lupa? Enggak, Biasanya gitu. per bab, Bu, bukunya. Ya, bagus. Per RPP, Pak. Tapi kemarin tuh saya lihat tuh RPP-nya ada yang buat 3 pertemuan, saya bingung. Banyak sekali satu RPP buat 3 pertemuan. Bayang. Susah itu siapa ya? Saya lupa itu. Panjang koreksinya ya, rasa-rasa isinya doa ya kayak gitu. Jadi sebenarnya RPP itu cukup dibuat satu pertemuan. Misalnya judulnya panjang tentang busana muslim, apa lagi ya, dibuat singkat dan padat. Itu Pak. Itu nanti kaitannya dengan itu tadi kan simulasi Pak. Pak. Makanya. Nah, nanti kalau buat PPL beda lagi Pak. Ya. Itu beda lagi ya. Oke, itu tadi. Nanti saya jelaskan Pak teknik Bapak membuat syutingnya. Saya kasih tahu caranya. Itu tadi ya. Oke, Nah, ini ada caranya Pak ya supaya hasilnya bagus. Ibu ini semua yang merangkap sutradara, penulis skenario, editing, lighting. Nah, itu dia, Bu. Komplit sudah. Itu Pak Ya, Yusuf yang ahlinya ahli. Pak Yusuf udah pengalaman nih Pak Yusuf. Iya, aktif. 6.000 subscriber. Lah, iya tuh Pak Yusuf. 6.000 subscriber. Oke, Pak Amin mau nanya apa? Nanti saya jelaskan syutingnya yang ini maaf Iya, saya Bu. dulu Saya mau tanya mendahului ya, tentang- seharusnya itu haknya Iya. DPL, PPL dosennya. Disebut 6.000 Nggak apa-apa, subscriber. itu bagus Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita sekali mendayung 340 terlampaui kan. Cocok Pak Amin nih. 6.000 subscriber. Oke, apa Pak gitu. Amin? Ini Bu, Ini saya dari mau dulu tanya lucu tentang orang-orangnya. saya mau tanya tentang itu loh Bu. Ice breaking Apa? itu loh Bu. Itu apakah harus ada Bu? Misal saya kalau mengajar kan saya sudah menyenangkan itu ya Bu ya. Jadi Iya. apakah harus ada ice breaking gitu loh maksudnya? Oh, menyenangkan menurut gurunya. Belum tentu menyenangkan menurut anak-anak. Iya, ya minimal menurut saya sendiri lah. Saya setuju Pak Amin, tenang aja lah. Sebaiknya harus ada ya. Pak Amin menyenangkan dan menggemaskan. Nah, betul sekali. Target di foto Mas Amin yang ngono kuwi lucu gitu.
ice breaking tuh sebaiknya ada ya. Sebetulnya ganti karena film. Sebaiknya ada pertama untuk istilahnya menambah hidup ya suasana pembelajaran itu tadi. Nah itu tadi ice breakingnya terserah lah mau ngapain, pokoknya terserah. Karena saya rasa hampir sama ya kalau anak mahasiswa dikasih ice breaking itu pasti senang. Apalagi kalau saya mahasiswa saya PGMI ikut kasih ice breaking langsung melek matanya lah itu tadi ya. Karena PGMI kan semuanya gitu. Nah sama juga saya rasa anak-anak SMA ice breaking kalau misalnya Pak Amin bingung sebelumnya sudah ini siapa kamu ice breaking, nah nanti yang temannya yang memimpin ice breaking kayak gitu. Jadi suasana belajar itu menyenangkan, hidup istilahnya kan begitu. Diinginkan Bapak Ibu ini kan guru milenial ya abad 21, jadi pembelajaran PAI itu pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah ice breaking. Jadi ya kalau itu ngarang-ngarang dewi atau nanya suruh anak suruh siapkan tadi. Ya Bu, tadi. di awal atau di tengah atau di akhir Bu? Bisa di awal atau ketika pembelajaran terasa mungkin anak-anak gaduh ya rame atau kurang memperhatikan, maka itu kita bisa pakai ice breaking tadi. Baik. Itu ya Bapak Ibu kalau pelaksanaan. Nah sekarang video Bapak Ibu. Kayaknya udah ya tadi terakhir juga sama Bapak Ibu pelaksanaan. Nah itu link semua link harusnya penuh ada Pak. Baik pendahuluan, inti. Selama ini saya lihat cuma inti semua linknya tuh ya. Nah yang pendahuluan tidak ada, padahal Bapak Ibu sudah menampilkan. Nah itu yang ditulis juga linknya. Nah kasih. Terus penutup juga, penutup itu kesimpulan Bapak Ibu saya lihat juga sudah pakai PowerPoint. Kesimpulan hari ini bla bla bla. Kasih linknya lagi. Jadi nanti dipecah-pecah Bapak Ibu tujuan pembelajaran, linknya sendiri, PPT-nya sendiri, kesimpulan PPT-nya sendiri, materi PPT-nya sendiri. Tujuannya apa? Kalau sak seret, nanti sing ngujing lihat loh ini kok yang mana ya dicari ya itu tadi yang aman begitu tujuan pembelajaran atau dan penilaian masukkan sendiri tujuan pembelajaran dan apa yang akan dipelajari hari ini atau menggunakan teknik apa itu bisa kan disampaikan kasih link sendiri. Nah itu tadi kalau yang inti kan ada yang PowerPoint dan lain kasih link. Kemudian yang terakhir kesimpulan kasih link sendiri. Jadi terakhir kenapa? Jadi Bapak Ibu ketika anak-anak nanti kalau anak-anak gitu, anak-anak tadi belajar apa? Kita belajar apa? Oh belajarnya ini. Si anak yang menjawab. Nah Bapak Ibu memberikan kesimpulan. Oke, hari ini kita belajar silakan coba lihat itu tadi. Nah itu udah tipek. Intinya tipek Bapak Ibu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang itu syuting ya, syuting. Bapak Ibu, syuting itu sebaiknya siswanya jangan banyak-banyak. Tapi mungkin iri ya, wah dia syuting saya kok enggak. Itu tadi. Nah, soalnya gini Bapak Ibu, syuting tadi Bapak Ibu ada kena hari libur ya tadi ya. Nah, kalau kena hari libur mungkin Bapak Ibu bisa di awal-awal mereka sudah lagi santai, Bapak Ibu sudah membuat syuting dirancang 3 kali. Kalau bisa dengan pakaian yang berbeda, hari ini mungkin seragamnya putih, abu-abu. Nah besok syuting pakai baju pramuka, besok syuting jangan pakai baju olahraga ya kan, bukan baju khas. Pak Amin nih baju olahraga nih Pak Amin. Baju ya pokoknya terserah. hari Rabu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau syuting langsung karena ngejar waktu langsung 3 boleh. Tapi saran saya 1 hari 1 RPP syutingnya. Kenapa Bapak Ibu? Di situ Bapak Ibu nanti harus menampilkan videonya selama 30 sampai 35 menit. Lama. Nah, Bapak Ibu jangan syuting sekian lama, capek. Capek. Jadi
Jadi syutingnya caranya begini Bapak Ibu supaya hasilnya bagus, maksimal, wajahnya tetap fresh, ceria, karena itu dinilai apakah wajahnya ceria. Nah, itu dinilai Bapak. Gimana Bu? Busananya sudah serasi, suaranya sudah ini dan lain-lain. Itu di video. Jadi caranya saya selalu mengajarkan kalau syuting sekali syuting itu bisa tiga take atau 4 take. Jadi gini, kan yang pendahuluan sudah dirancang, nanti pendahuluan. Jadi sebelumnya si anak sudah dilatih Bapak Ibu, sudah apa? Nanti kamu begini, kan ini namanya film kan gitu ya. Pakai skrip. Oh, iya. Kan ada kan buat skenario. Diatur berarti Bu ya. Iya, saya Berarti. Pokoknya yang penting sesuai dengan Saya skenario kan padanya gitu. kemarin. Skenarionya apa? RPP. Itu tadi sesuai dengan RPP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya hari pertama sudah mau syuting itu sudah buat layout kelasnya tuh, cari yang pencahayaan yang bagus, posisi nanti naruh kamera tuh harus ada kelihatan Bapak Ibu, nggak boleh jauh. Jadi harus posisi satu kamera diam, ya bisa mengambil Bapak dari atas sampai ke bawah, itu tadi bisa mengambil diam. Terus ada satu kamera yang bisa bergerak ya, tapi nanti kalau ngambil yang bergerak jangan cepat Pak, ngelihatnya nggak enak. Dan sebaiknya jangan mengambil dari belakang, ya, nggak boleh itu. Dari samping juga dikurangin. Jadi yang utama dari depan. Nah, itu misalnya Bapak Ibu target pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, Bapak Ibu sekarang teks kayak sutradara teks pendahuluan. Nah, ngambil sesuai tahap pendahuluan, disiapkan. Selesai, pendahuluan selesai, stop, berhenti, minum sih. dulu, bersihkan wajahnya udah cantik apa belum, udah dibersihkan. Iya, Kerjanya minum Oh, dulu. begitu ternyata. Wah. Oh, iya, Terusan saya baru toner Bapak tahu. Ibu. Oh iya, hasilnya jadi jelek. Oh gitu Bu ya, baru tahu Bu. Jadi kalau Bapak masuk. ya gitu Pak, itu bisa saya bilang 1 hari untuk 1 RPP, maka 3 hari jangan lupa nanti kan harinya misalnya sesuai jadwal, sesuai dengan tadi PPL 1 ya, RPP 1 tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu antara itu nanti tulis di papan tulis atau di mana, jangan lupa hari, harus ada teman yang ini ngomong hari, tanggal atau apa. Itu tadi dikasih tahu anak-anak. Kalau anak SMA kan masih bisa, kalau anak TK lu sekarang nggak hari Senin kok Bu. Kalau anak TK, kalau anak-anak udah besar kan itu tadi bisa bisa diajak kompromi. Jadi diajak kompromi anak-anaknya itu tadi. Gitu Bapak Ibu. Nah selesai bisa syuting itu misalnya 15 menit. Kan nanti Bapak Ibu potong, misalnya kan sesuai di situ kan 10 menit, nah potong yang kurang bagus. Nah sekarang yang tahap kedua, pelaksanaan. Nah pelaksanaan itu ada nonton video, kemudian ada diskusi, terus mungkin ada praktek seperti Pak Dedi tadi praktek. Nah boleh Pak Dedi mempraktekkan, kemudian si anak suruh praktek, Pak Dedi menilai kalau salah, oh ini salah seharusnya begini ya gitu. Jadi bukan dari Pak Dedi, kan di gambar kan sudah ada di videonya. Nah anaknya suruh praktek itu tadi. Nah caranya jangan langsung ngedul itu tadi, pas diskusi ambil selesai, dipotong-potong Bapak Ibu. Kan ada editing ya, itu dipotong-potong. Jadi kelihatan fresh, tetap bagus ya, gitu caranya ya. Potong. Nanti kalau diskusi diatur lagi tempat duduknya untuk diskusi. Itu tadi ya. Nah, pas diskusi si anak itu tadi bisa diarahkan. Nanti kamu entah diskusi, entah bermain peran, entah bersandiwara, entah buat poster, entah buat apa, silakan. Itu tadi metode pembelajarannya silahkan. Bermain peran itu kan bisa misalnya drama ya Bapak Ibu, kita bisa buat drama untuk anak-anak, pasti seneng anak-anak. Nah jadi sebelumnya sudah disiapkan, jadi ataupun ketika ada tugas buat project
disuruh buat misalnya kaligrafi gitu ya. Nah si anak nanti diambil, jadi pura-puranya anak-anak nanti kita kerjakan membuat kaligrafi misalnya kayak gitu. Nah si anak kelihatan menggambar. Nah tapi sudah disediakan nih Bapak Ibu yang sudah jadi. Nah, dipotong lagi. Bagaimana coba pura-puranya anak ngerjakan. Nah, wis dicepak nih yang sudah jadi. Nanti di syuting potong, ambil yang sudah jadi. Gitu. Pak. Ya. Nah, itu bisa berapa kali take gitu. Maksudnya pengambilan gambar bisa beberapa kali. Nah, penutup juga sama gitu, Pak. Nah, nanti anak-anak sekarang kita penutup ya. Nah, nanti sudah dikasih tahu. Nanti kamu tetap terlihat alami, tapi nanti Bapak tanya apa kesimpulan hari ini, gitu. Ada yang jawab ya, nanti jawabnya seperti ini. Terus nanti ditanya, apakah menyenangkan? Nah, itu juga, oh ya menyenangkan, biasanya kan kayak gitu. Nah, post test itu boleh Bapak Ibu membuat game. LKPD-nya dapat game. Nanti, ayo kita ini, Pak Amir hadiah permen, Pak Amir. Ini hadiah, silakan. Ayo cepet-cepetan, Bapak buat kuisis, silakan. Yang paling cepat, paling tinggi nilainya dapat hadiah. Misalnya kayak gitu. Wah itu pasti rame Pak kelas kayak gitu. Anak-anak besar-besar kan juga tidak masalah kalau dibuatkan seperti itu tadi. Nah, sudah sampai terakhir begitu caranya. Itu syuting itu begitu. Jangan langsung buruk. Syutingnya gitu Bapak Ibu, jangan langsung capek itu. Misalnya syuting 60 menit kelengar itu depan kamera, rasanya haus, wah kemeringat, make upnya luntur ya Bu Ati, Bu Dani, Bu ini Amah luntur itu ya Bu Yuni ya. Bu Maria. Ya itu tadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kamera sekurang-kurangnya minimal 2.